Perkenalkan, nama saya Dendi dari Tokopedia, Engineering Manager di web platform. Terima kasih udah datang ke gedung kami, ke Tokopedia. Jadi sekalian welcoming, tadi sempat welcoming. Oke, kali ini saya akan bawain tentang beberapa update di web yang ada di Google I.O. Tapi lebih specifically bakalan perspektif Tokopedia gitu. Oke, saya mau mulai obrolan kita dengan bertanya why the web matters gitu ya. Kenapa web itu buat kita sangat penting. Nah, kami di Tokopedia punya dua platform web, desktop web sama mobile web. Dua-duanya itu beda code base. Oh, by the way, saya ngomong bahasa Indonesia ya, karena kayak lihat audiensnya orang-orang Jakarta semua. Oke, nah jadi di Tokopedia punya dua platform web, pertama desktop web, yang kedua mobile web. Nah, kami bedain dua platform itu dengan dua code base yang berbeda. Yang satu, yang mobile web itu udah fully React, meskipun sebenarnya bukan React fans, tapi mostly pakai React. Tapi ada juga beberapa framework yang atau library lain yang kita pakai juga. Kemudian untuk yang desktop, nah desktop ini masih mix. Masih ada Golang, ada React, ada sebagian bahkan ada Angular juga di dalamnya. Nah, kenapa web itu penting, terutama untuk marketplace seperti Tokopedia? Nah, seperti yang bisa saya mention di sini, bahwa web adalah low friction of distribution. Jadi friksi untuk distribusinya itu sangat kecil. Users nggak perlu install, cuman buka browsers, kemudian tulisin alamatnya, kemudian dia bisa buka aplikasi kita. Bisnisnya berjalan gitu ya. Kita dapat bonus, dapat gaji. Nah, tapi juga sekarang dengan adanya PWA, bukan cuman itu, bukan cuman buka, kemudian ketik URL, kemudian buka apps-nya, tapi juga bisa add to home screen. Sehingga di kemudian waktu kalau dia mau datang lagi ke website kita, tidak perlu lagi buka browsers, ngetik dan sebagainya. Kemudian discoverability. Nah, jadi penting untuk e-commerce untuk terus growth kan, untuk terus growth gitu. Usersnya terus nambah. Nah, Tokopedia memanfaatkan itu dengan menggunakan web untuk tujuan ini, discoverability untuk tujuan user acquisition. Kemudian linkability. Sekarang zamannya sosial media, jadi users kalau misalkan saya dapat barang yang bagus, kemudian saya share ke teman saya, misalnya saya dapat sepatu futsal yang bagus, saya mau rekomendasi ke teman saya tinggal kirim linknya aja. Kemudian teman saya yang nggak punya aplikasi pun dia bisa buka. Kemudian dia ngerasa experience-nya bagus, kemudian dia install apps misalkan kayak gitu. Kemudian juga bookmarkability, kemudian always fresh, ini yang terpenting. Jadi kalau web itu nggak perlu nunggu release cycle. Biasanya kalau di big company, contohnya misalkan Tokopedia, bisa jadi 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali. Nah, kalau web nggak gitu. Hari ini ada bugs, hotfix langsung live gitu ya. Kemudian juga universal access, jadi bisa diakses dari manapun. Large data saving karena nggak perlu installs, nggak perlu makan storage. Nah, ngomongin masalah web, saya di session kali ini akan lebih meng-highlight, terutama sama juga yang di Google I.O., lebih meng-highlight 2 poin dari web, yaitu instant loading, kemudian powerful dari webnya. Yang pertama tentang instance loading. Kalau ngomongin instance loading pasti ngomongin tentang performance, pasti ngomongin tentang optimization. Web sangat penting untuk bisa instance loading. Menurut penelitian, 1 detik aja dia beda speednya, itu bisa sekitar 20% dalam conversion rate sebuah web. Itu pengaruhnya 20% ke conversion di sebuah web. Nah, ini pasti familiar dengan teman-teman web developers. Web developers boleh acungkan tangannya. Web ya. Oh, oke, di belakang, tapi kayaknya kebanyakan Android. Oke. Berarti saya harus bikin teman-teman yang developer Android ini suka juga untuk developer. Tadi Yasin he's a web developer and then becomes Android developers. But I will try to make the Android developers to become the web developers by this time. Oke. Nah, lazy loading, kemudian responsive image,
Image CDNs itu pasti sangat penting untuk dalam hal performance optimization. Nah, 2 poin penting contoh third party ini juga sangat penting. Kemudian code splitting supaya code bundle-nya nggak terlalu besar. Remove costly libraries yang kadang-kadang ini mungkin kita suka lupa gitu. Karena makin sini development-nya makin banyak, library yang dipakainya terus-terusan bertambah, kadang kita lupa bahwa ada library sebenarnya yang nggak kepake gitu. Atau bahkan udah deprecate gitu. Kemudian hal lain seperti free fetch, free connect, sama preload ini sangat penting di web performance. Di beberapa talk yang lalu di Tokopedia kita pernah ada talk tentang web performance, mungkin details tentang ini banyak dibahas di sana. Oh ya, tapi nanti di session breakout nanti ada teman saya Jeki Effendi itu bakalan bawain kurang lebih tentang technical in depth, salah satunya tentang performance juga, tentang web framework juga. Nah, selain optimization, tentu setelah itu kita pasti perlu monitor atau audit dari performance itu. Nah, biasanya Lighthouse yang biasa kita gunakan untuk audit. Nggak cuma Lighthouse, kali ini Google rilis sebuah website untuk web developer khusus, web.dev, supaya kita bisa lihat insight-insight apa yang bisa kita implement di web. Nah, di Tokopedia itu kita bahkan punya tool sendiri namanya Kratos. Kratos ini untuk melakukan performance budget, jadi supaya performance dari web di Tokopedia ini keep good, keep in line, karena balik lagi namanya performance itu pasti juga ada budgetnya gitu ya. Nggak bisa kita pengen performance cepet tapi ngasih library atau ngasih scriptnya atau ngasih third party misalkan seenaknya gitu. Nah, ini nggak bisa. Jadi salah satu tools yang kita pakai untuk monitoring di internal Tokopedia, bahkan sebelum rilis ke production kita pakai Kratos. Biasanya ini dipakai untuk kayak job checking. Kalau misalnya ada pull request, kita job checking, kemudian kita mark pass atau fail based on budget yang kita udah terapin. Contoh misalnya ada satu vendor JS file, budgetnya 186 kilobyte. 180 kilobyte, tapi ternyata pas ada pull request dari salah satu developers itu 186, maka kita mark sebagai failed supaya dia bisa fix, di optimize lagi dan nanti supaya hasilnya jadi pass. Nah, kalau misalkan tadi performance-nya itu optimization-nya udah benar, kemudian monitoring-nya udah benar, performance budget-nya udah benar, ini salah satu benefit yang kita dapetin ketika kita melakukan optimization, juga menerapkan AMP di Tokopedia. Conversion rate di Tokopedia waktu itu sempat 5 kali improve ketika pakai AMP sama PWA, kemudian 60% bounce rate-nya decrease, sama 65% faster load time. Nah, ini artikelnya ada di websitenya amp.dev. Nah, kemudian mitra Tokopedia, salah satu produk di Tokopedia ini pakai PWA. Setelah kita implement ini kemudian roll out ke pasar kurang lebih sekitar 6 bulan, dia dapat 7 kali growth dan 4 kali performance penambahan mitra di Tokopedia. Nah, balik lagi ke yang tadi tentang performance optimization, yang salah satu yang kita lakukan adalah deeper dependency. Kita punya sebetulnya kita bikin waktu itu 2 version dari home mobile web Tokopedia, yang satu pakai React, yang satu pakai Svelte. Tujuannya supaya yang satu itu bisa ditemuin oleh users pada saat pertama kali dia masuk ke Tokopedia. Jadi yang version Svelte itu bakalan ditemuin oleh user yang baru pertama kali ke Tokopedia. Kemudian setelah masuk ke home-nya yang Svelte version yang lebih kecil, disebutnya kita namain light version of home. Kemudian di background kita melakukan free fetch assets, sehingga pada saat dia navigate ke salah satu halaman lain selain home di Tokopedia, maka dia akan navigation-nya lebih cepat. Nah, selain itu juga dengan deeper dependencies kita bisa reduce page size dari home yang asalnya 320 kilobyte untuk yang version React dan sampai ke menjadi 37 kilobyte untuk yang version Svelte. Nah, atas optimization itu kemarin kita dibahas di Google I.O. Jadi Tokopedia salah satu menurut Adi Osmani yang memiliki delightful user experience
dan well implement untuk performance optimization untuk PWA di mobile web. Tidak hanya PWA atau performance optimization di situ aja, kita juga implement AMP sama seperti beberapa company yang lain. Ini kemarin kita sempat dibahas di AMPConf 2019 in Tokyo. Contohnya ini di Tokopedia kita pakai AMP untuk beberapa page. Ini contoh PDP, Product Detail Page, kita pakai AMP. Kemudian di sebelah kanan itu untuk version yang hotlist. Hotlist ini juga kita pakai AMP. Jadi user ketika search di Google, kalau misalkan dia nemuin PDP atau nyari produk gitar gitu, biasanya yang kita tampilin yang version AMP dulu sehingga instant loading. Jadi pada saat dibuka, in the background kita free fetch menggunakan AMP prefetch aset yang non AMP-nya, kemudian pada saat navigate ke non AMP nanti bisa lebih cepat. Nah, kemudian selain AMP tadi kita pasti sudah dibahas juga ini tentang Tokopedia mengimplement PWA. Contoh ini use case yang kita gabungin antara AMP sama PWA. Contoh misalnya users tadi search something di Google, yellow boots, kemudian dia nemuin halaman AMP-nya, ulang nih, nemuin halaman AMP-nya, kemudian masuk ke halaman AMP, kemudian kita klik beli button, kemudian dia masuk ke PWA dan langsung ke checkout page. Jadi experience checkout dari usersnya bisa lebih cepat. Nah, udah beberapa tahun, udah 1 sampai 2 tahun ini kita roll out PWA dan kita improve terus. Tapi di tahun 2019 ini kita under development juga untuk implementasi PWA untuk desktop. Belum dirilis, masih under development, tapi hopefully sebelum akhir tahun nanti kita udah bisa rilis. Oke, di Google I.O. kemarin selain performance optimization yang dibahas juga membahas beberapa web capabilities seperti contohnya web packaging. Nah, web packaging ini menarik. Contoh misalkan kayak gini. Saat ini model dari komunikasi antara browser sama server itu kan seperti ini. Browsers kemudian request ke origin servers. Tapi dengan web packaging nanti modelnya akan seperti ini. Jadi browsers request ke site exchange, kemudian nanti bisa dia request bukan cuma ke origin tapi ke edge server yang lain juga. Maka dengan ini nanti experience atau instance loadingnya itu bisa terjadi dimanapun. Ini contoh juga untuk implementasi web packaging di AMP. Jadi AMP kalau sekarang kalau dilihat, contoh misalnya halaman Tokopedia, kalau dari Google Search itu pas dibuka AMP-nya pasti addressnya itu google.com/amp/something/Tokopedia gitu ya. Nah, tapi dengan implementasi web packaging maka nanti halaman AMP pun ini bisa domainnya itu dinamain m.tokopedia.com. Ini sangat penting buat users karena kadang-kadang untuk beberapa users dengan address yang pakai google.com/something itu trustnya agak rendah gitu ya. Terutama mereka belum tahu ini bener nggak sih ini Tokopedia atau bukan gitu. Nah, jadi tapi web packaging ini masih cuman bisa diakses di Chrome Canary. Jadi kalau udah yang install Chrome Canary atau coba implementasi itu udah bisa. Nah, selanjutnya tentang portals. Nah, jadi tadi Tokopedia juga lagi explore tentang web packaging. Kemudian yang kedua ini tentang portals. Portals di mana support free page, enhanced transition, sama exchange contextual information between sites. Jadi contoh ini fungsinya untuk navigate between sites secara seamless. Kemudian ini ada contoh. Misalkan ini ada satu halaman, ya satu list. Kemudian kita klik salah satu webnya. Nah, dia ketika buka dari yang beda domain itu sifatnya loading ya. Tapi dengan portals itu model seperti transition. Jadi ada list, website, kemudian diklik, beda domain, itu seperti transisi aja. Nah, di Tokopedia kita punya beberapa subdomain. Contoh misalnya tokopedia.com itu satu apps. Kemudian kita punya yang beli pulsa itu recharge, itu beda domain. Nah, gimana transisi dari yang marketplace tadi yang m.tokopedia.com ke yang pulsa, misalnya ke recharge, itu transisinya jadi lebih cepat. Nah, ini juga sama portals saat ini masih bisa diakses di Canary.
kita udah coba dan it works, nunggu sampai ini rilis. Oke, yang kedua tentang powerful dari web. Nah, seperti kita tahu web sekarang dari sisi capability pelan-pelan mau menyaingi apps ceritanya gitu. Jadi contoh misalkan push notification itu udah bisa di web. Kemudian juga yang akan datang itu seperti contoh akses file, kemudian device motion, offline mode, speech recognition, touch setting, advanced camera control. Ini banyak banget yang ke depan hari ini dan ke depan web itu bisa mampu apa ya istilahnya achieve gitu untuk menjaga gap antara web and the apps. Nah, di Google I/O kemarin sempat dibahas juga tentang Web Perception Toolkit, di mana ini di dalamnya, ini ada sebuah library, di mana di dalamnya itu banyak memanfaatkan Web API, terutama yang berhubungan sama kamera. Contoh misalnya untuk scan QR codes, dan kemudian dapat informasi tentang satu website, atau juga nge-scan atau nge-scan barcodes, atau juga bahkan ke image ya. Contoh ini di sebelah kiri ada satu apps Sandbox.io, nge-scan barcode, kemudian kita dapat informasi dari barang itu, atau ini nge-scan image, kemudian kita dapat informasi dari image itu. Nah, di dalam Web Perception Toolkit itu sebetulnya ada bagian di mana di dalamnya pakai WebAssembly. Nah, beberapa part dari WebAssembly itu sangat powerful untuk web. Di Tokopedia sendiri sekarang lagi coba kita implementasi penggunaan WebAssembly untuk scan QR code. Kenapa pakai WebAssembly? Nah, nanti ada demo dari teman saya untuk coba kita kemarin research beberapa library yang kita pakai, salah satunya adalah WebAssembly. Oke, untuk demoin ini saya panggilin Jeki dan Arga untuk demoin. Halo, siang. Jadi kita ini cuma figuran di talknya Mas Dedi. Selingan singkat doang. Oke, jadi, oke. Oke, jembatan. Oke, jadi ini kita demo soal QR decoding. Jadi bayangin aja kita lagi jalan di mana gitu, kita lihat bantal Tokopedia, lucu kan bantalnya. Terus kita lihat ada QR code-nya nih gitu. Jadi kita mau scan. Semoga berhasil. Misalnya terus kebuka gitu ke halaman produk page-nya Tokopedia, sayangnya lagi kosong stoknya. Cuman ya kira-kira bayangin gitu. Nah, masalah QR scanning ini itu udah bukan hal yang bukan hal yang jarang terjadi, tapi kebanyakan itu kita implementnya di native app. Kalau di web itu agak jarang. Dan kalau mau implementasi QR decoding di JS itu sebenarnya juga udah ada gitu. Tapi kenapa kita rewel? Itu pertanyaannya. Dan itu yang bakal ntar ini kita ada intern yang jelasin. Super intern kita Arga. Terima kasih Mas. Jadi WSM itu merupakan pertanyaan dari bagaimana kita bisa meng-achieve performance dari yang compile language programming ke suatu aplikasi JavaScript. Nah, sebenarnya WASM itu adalah portable binary format, di mana kita bisa inject ke suatu aplikasi JavaScript. Nah, fungsi-fungsinya bisa kita ambil terus dipakai di JavaScript. Jadi WASM itu adalah merupakan komplement dari bahasa pemrograman JavaScript. WASM ini bisa kita compile dari bahasa pemrograman seperti C, Rust yang merupakan compile language programming. Nah, bisa kita lihat dari sini ada dua. Saya dan Mas Diki melakukan riset. Saya melakukan riset mengenai mengcompile bahasa pemrograman C menjadi WASM. Yang saya compile itu adalah library Quasi. Itu merupakan cardboard scanner berbahasa pemrograman C dengan Gpage. Itu adalah Gpage lib yang kita ketahui format file image. Nah, kita
mencoba dari canvas ini, dari video stream kita tulis canvas dijadiin blok, terus bloknya kita jadikan array buffer yang dipakai di biar masuk YouTube. yang bisa masuk di kita bisa pakai di modul Wasm tadi. Nah, modul Wasm tadi itu bisa kita ambil fungsi-fungsinya seperti ini di read gpage. Kita read gpage pengen load image-nya, masukin ke memori. Kita pakai gpage memsource. Kita load image-nya dari blok, masukin ke Wasm. Wasm memproses dengan kecepatan performance yang bukan JavaScript. Jadi performance-nya itu binary. Kita bisa lihat di sini versi itu pakai C itu cuma 1 milisecond, dibandingkan dengan JavaScript itu bisa lebih besar. Jadi coba kita lihat di JavaScript. Nah itu bisa sampai 155 tadi 800 milisecond, sedangkan di versi Wasm itu cuma 10 milisecond. Jadi tujuannya Wasm itu adalah kita bisa memanfaatkan code base language compile programming language, terus kita pakai di JavaScript gitu. Bisa dilihat. Nah, di sini masalahnya mungkin ada pertanyaan, kok kita bisa compile, terus kita bisa masukin ke browser. Jadi si Rust code tadi kalau kita compile itu jadi Wasm. Nah, Wasm itu dia punya glue code. Jadi untuk mengimport fungsi-fungsi yang ada di Wasm kita pakai glue code. Nah, Quarsy Wasm itu kan itu modul Wasm-nya, terus kita bisa rekatin sama aplikasi JavaScript kita pakai Quarsy.js. Nah, bisa kita lihat ukurannya hanya 75,3 KB. Sebelumnya kita juga melakukan riset pakai Google Perception Toolkit. Mereka juga pakai Wasm menggunakan library Jesing. Itu ukurannya 350 KB. Kita bisa sudah achieve Jesing versi dari versi Wasm itu 75,3, itu acceptable mungkin. Terus di time to decode. Nah, kenapa time to decode-nya itu tadi bisa berbeda jauh antara Wasm sama JavaScript? JavaScript seperti kita tahu itu merupakan interpreter language ya. Sedangkan programming language seperti compile itu dia itu dikompil dijadiin binary langsung masuk diproses di CPU. Sedangkan ini sebagai interpreter language itu dia ada optimization, JIT, just in time compiler. Nah, yang ini apa yang dimanfaatkan oleh Wasm. Jadi kita bisa manfaatin hasil compiler itu di browser langsung di VM yang berbeda. Kalau misalnya di aplikasi JavaScript, kenapa dia time to decode yang lama? Karena dia di satu main thread sama JavaScript, sama aplikasinya yang ngurusin user interface. Sedangkan Wasm dia akan jalani proses itu di modul Wasm yang virtual mesinnya berbeda, tapi di browsernya tersebut. Terima kasih. Oke, super banget ya dari Arga, thank you. Jadi sebelum perjalanan kenapa kita pada akhirnya sampai ke pakai C, terus kita kembali ke Wasm, itu sebenarnya kita udah eksperimen. Seperti yang Arga tadi cerita, kita awalnya pakai solusi JS, kita cek performance-nya, kita bandingin bundle size-nya. Terus kemudian kita dengar-dengar environment Rust language itu cukup mature untuk assembly, jadi kita udah nyoba pakai Rust juga. Ada library namanya ArchiRR untuk di code. Terus kita compile ke Wasm. Dan kalau kita lihat angkanya, ini standby-nya aja udah lebih tinggi dari yang C. Yang C tadi sekitar 1, 2, 3, yang ini agak gede. Dan ukuran Wasm-nya juga lebih gede. Ini 265 KB dibanding 75 KB yang tadi. Dan ini sebenarnya eksperimen-eksperimen yang kita lakukan, itu yang kita coba-coba aja. Itulah ceritanya kenapa pada akhirnya kita sampai ke implementasi yang C. Dan ini masih eksperimen, very much work in progress, belum production ready juga. Jadi kita masih bakal improve. Cuman ini kita share soal apa yang kita eksperimen gitu di Tokopedia. Oke, kita kembali ke pemain utamanya, Mas Nenti. Thank you, tangan. Oke. So ya, jadi itu untuk achieve sebuah library atau sebuah features biasanya di Tokopedia kita setiap kilobyte itu really matters gitu ya. Nah, tapi
bukan cuman kenapa tadi setiap kilobyte matters, kemudian kita pilih beberapa pilihan untuk sebuah modules. Meskipun pada dasarnya gini, web itu targetnya adalah seperti ini. Nah, jadi kita dari hal engagement kemudian sama reach, kita pengen sama dengan apps. Tapi juga kita harus balik lagi ke nature-nya web, bahwa web itu memang kalau untuk reach pasti kita lebih tinggi web, tapi kalau untuk engagement kita cukup low. Nah, bukan berarti dengan kita pengen achieve yang tadi web supaya capability-nya itu sama dengan apps, tapi juga bisa mengorbankan performance. Of course it's not. Nah, ini yang kita pengenin, tapi juga optimization, kemudian pemilihan teknologi yang dipakai di dalam web, it's really matters. Oke, nah kemudian di Google I.O. kemarin dibahas juga perkembangan web untuk tadi itu mengejar gap dari web dengan apps. Contohnya ini ada tentang sharing contents and receiving shares API, di mana app gap yang mau coba diselesaikan itu adalah saat ini kalau sharing itu kan kalau apps sudah natively udah bisa akses sharing sharing yang native di Android-nya, contohnya untuk Android ya. Nah, tapi web belum. Nah, ini nanti di web standards mau diterapin sharing content and receiving shares. Contohnya akan seperti ini, use case-nya contohnya web harus bisa nge-trigger share ke sistem share sheet. Jadi sharingnya super simple dan kalian nggak perlu ada development lagi untuk bikin share semacam ini. Kemudian yang kedua yang mau saya highlight tentang keeping an app alive. Keeping an app, maksudnya app di sini app web ya. Gimana supaya apps dari web itu tetap nyala, meski nggak ke lock gitu, meskipun udah idle beberapa lama. Contoh kasusnya seperti ini. Misalkan kalau kita buka Google Maps pada saat kita lagi di jalan, itu kan kita nggak mau tiba-tiba lagi nyetir, kemudian si maps-nya itu tiba-tiba blank gitu, mati gitu ya. Nah, kita jadi benerin ini gitu, benerin si supaya live gitu ya, si lock ya. Nah, ini di web API yang akan datang ada nama web API-nya namanya wake lock, di mana nge-prevent device supaya nggak sleep ya ketika nge-navigate app-nya. Nah, ada dua features yang mau diselesaikan oleh wake lock. Pertama, screen wake lock, kemudian system wake lock. Ini masih development, tapi end of the year ini harusnya udah bisa rilis. Kemudian yang selanjutnya tadi sempat disinggung, file system. Ini API yang kayaknya lumayan cukup keren gitu. Selama ini kalau kita mau interaksi dengan file di local device kita harus upload dulu, kemudian ada proses modifikasi di sana, kemudian kita download lagi. Dan dengan file system ini nanti use case-nya adalah contoh directly edit a file from multiple file without the need to upload and download them. Contohnya di aplikasi Squoosh, kalau kalian pernah coba buka aplikasi Squoosh ini untuk yang dibikin oleh timnya Google untuk nge-compress image. Jadi dari Squoosh ini kita bisa langsung ambil gambarnya tanpa harus upload, kemudian kita coba edit di situ. Contoh misalkan mau nge-compress dengan level tertentu, kemudian langsung kita save ke device kita tanpa harus nge-upload dan download lagi. Contoh kerjanya seperti ini, pakai file picker. Nah, ini juga masih in development, tapi end of year hopefully bakalan rilis. Itu beberapa yang bisa saya highlight, tapi sebetulnya masih banyak lagi yang on schedule di web standard ini, di web API yang lagi coba dirilis. Contohnya image clipboard support, kemudian ada contact pickers, ada phone number sign up, local phone access, file handling, dan lain-lain. Ini sampai end of year 2019. Oke, nah ini menjelang akhir. Jadi Tokopedia, web developers di Tokopedia sebetulnya dalam hal kita improve the web performance, tadi itu performance, the instant loading, kemudian juga powerful dari web, bukan cuman kita kerja di internal gitu, tapi kita coba involve di community juga untuk improve web quality. Dan ini juga saya rasa
kalau kalian kerja di perusahaan apapun as a web developers, ini sangat penting kita tetap keep in line sama web technology. Contohnya kami di Tokopedia biasanya kita ngadain internal meetup, ada namanya web talk, kemudian take a break. Nah, take a break ini open buat semua. Kalau nggak salah take a break yang lalu itu tentang web juga. Kemudian kita juga ikut kayak Chrome Dev Summit Extended ngadain di Tokopedia, atau ini semacam ini Tokopedia Google I/O Extended, ini juga sama. Untuk kita keep in line, keep improve, dan share teknologi dengan community. Kita punya partnership juga sama Google Team. Kemudian kita punya biasanya attending hackathon atau international conference, contoh Google I/O, kemudian JSCon Asia, M Conference, Chrome Dev Summit, dan lain-lain. Nah, ini beberapa resources yang di pembicaraan di talk saya sebelumnya. Yang pertama ini beberapa video yang related dengan web di YouTube, kemudian juga tadi ada beberapa insight dari WebDev, MDevDev, Perception Toolkit.dev. Sama ada beberapa, kalau tadi mau cobain beberapa web API, ini bisa di Codelabs, codelabsdeveloper.google.com/codelabs web capabilities. Kayak contoh tadi untuk mengakses file system dan lain-lain. Atau juga di developers.google.com/web-updates/capabilities. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih, dan terima kasih juga untuk Jeki dan Arga. Thank you.